Bagaimana ya keadaan dunia sebelum Nabi Muhammad itu? Ini dia, singkat, dua kekaisaran paling jaya yang pernah ada sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Sejarah kerajaan Romawi sangatlah panjang. Semua bermula ketika kerajaan tersebut didirikan oleh dua saudara kembar yang bernama Romulus dan Remus pada tahun 753 sebelum Masehi. Hingga pada tahun 78 Masehi, kerajaan ini terus berkembang, tepatnya pada kekaisaran kerajaan Romawi hampir menyelimuti seluruh Eropa pada tahun 258 Masehi. Kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh Diocletian memutuskan untuk membagi kerajaan tersebut menjadi dua bagian. Namun, kerajaan tersebut baru benar-benar bisa direalisasikan pada tahun 395 Masehi. Romawi Barat berpusat di Roma, sedangkan Romawi Timur berpusat di Konstantinopel. Pada tahun 476 Masehi, Romawi Barat hancur digempur habis-habisan oleh Jerman. Jatuhnya Romawi Barat menjadi awal mula gelapnya peradaban bangsa Eropa. Di sana muncullah kerajaan-kerajaan kecil yang tidak jelas visi dan misinya. Kerjanya perang, tidak punya aturan, semuanya berantakan. Seorang sejarawan yang bernama Dr. Robert Stephen Brevoort dalam bukunya The Making of Humanity menjelaskan kalau bangsa Eropa pada saat itu dalam keadaan gelap gulita. Peradaban mereka seperti peradaban mayat busuk. Semua itu terjadi karena minimnya akhlak dan ilmu pengetahuan. Sedangkan Romawi Timur mengganti namanya menjadi Byzantium Empire. Sama seperti Romawi Barat, Byzantium juga memiliki banyak masalah. Bedanya, permasalahan mereka ini berasal dari pemerintahnya sendiri. Kerajaan itu suka menggandakan pajak, selalu menindas rakyat kecil, wanita dianggap mainan, dan mengeksploitasi anak-anak, dan intinya rakyat sangat menderita. Dan pada tahun 532 Masehi, terjadi kericuhan yang menewaskan 30.000 lebih rakyatnya di kota Konstantinopel. Saat itu, Byzantium Empire tidak sendiri. Dia punya pesaing yang tak kalah kuatnya. Pesaing itu bernama Persia Empire. Kekaisaran Persia juga memiliki sejarah yang sangat panjang. Semua bermula ketika kerajaan itu didirikan oleh bangsa Arya yang datang ke daerah Iran pada tahun 758 sebelum Masehi. Mereka menamai kerajaan mereka dengan nama Kerajaan Media. Tak lama, kekaisaran tersebut mengganti namanya menjadi Kekaisaran Armenia. Puncaknya, Kekaisaran Persia menjadi besar ketika berada di tangan pemerintahan Kores dan Darius. Hingga akhirnya, kekaisaran yang besar itu rusak parah ketika dipimpin oleh Kekaisaran Sasanid pada tahun 6 Masehi. Wilayah kekaisarannya sangat luas, militernya juga sangat kuat, tapi sayang, ini membuat raja besar menjadi sombong. Dia mengklaim dirinya sebagai dewa. Kerajaan memaksa rakyat untuk tunduk dan patuh. Mereka dikenakan pajak berlipat ganda, rakyat tidak bisa hidup bebas, hingga mereka itu dibagi menjadi 9 kasta. Dan 90%-nya rakyat berada di kasta paling bawah. Parahnya, rakyat jelata itu dilarang mendekati raja, apalagi berbicara dengan raja. Walaupun terpaksa, mereka wajib menutup mulutnya dengan kain terlebih dahulu. Sehina itu ya, rakyat di mata raja zaman dahulu. Dua kerajaan tadi secara umum menjadi kiblat dunia. Kiblat di sini bukan kiblat peribadahan ya, tapi lebih ke gaya hidup. Kalau dua kerajaan tadi rusak moralnya, maka rusaklah seluruh moral negara yang mengikutinya. Tidak ada bedanya dengan hari ini kan. Hari ini kita mungkin mengikuti gayanya orang barat. Saat ini mereka hanya menguasai dunia. Kita bangga kalau kita bisa berpakaian seperti mereka. Bangga dengan cara berpikir liberalnya mereka, dan menganggap dunia ini sudah ketinggalan zaman.